Mari bersama-sama kita berdoa. Di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami merasakan begitu berat sekali pada hari ini ya Bapa di surga. Kami terus membutuhkan terang firman Tuhan, sehingga kami mempunyai hati yang tetap penuh sukacita, hati yang mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Sehingga di dalam hidup kami tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada hidup putus asa. Tetapi kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu, khususnya pekerjaan kami yakin Tuhan adalah sumber berkat yang akan menolong kami. Berbicaralah kepada kami, tuntunlah kami ya Bapa di surga, sehingga kami akan menjadi serupa dengan apa yang Tuhan rencanakan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkannya dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 21. Kita membaca bergantian kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian kita bergantian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Ananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin
pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sudah menjadi kebiasaan kalau sebuah negara menginvasi negara lain, maka yang dilakukan oleh negara yang menginvasi itu adalah mengambil barang-barang jarahan, mengambil tenaga-tenaga manusia, khususnya tenaga manusia yang berkualitas untuk dibawa ke negeri di mana mereka berasal. Inilah yang dialami oleh kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel ketika mereka dikalahkan oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Di dalam teks ini dengan jelas bahwa Nebukadnezar menyuruh asistennya untuk membawa dan memilih beberapa pemuda-pemuda yang berkualitas, yang berasal di sini dikatakan berasal dari keturunan bangsawan, untuk mereka dibawa ke Babel yang nantinya akan dipekerjakan di sana. Yang luar biasa dalam bagian ini adalah Nebukadnezar menempatkan orang-orang yang dipilih ini, Daniel, CS ini, Daniel dan teman-temannya ini di istana. Lalu dia diberi makanan enak dan lezat. Dan juga mereka diberi kesempatan untuk dididik selama 3 tahun. Apa tujuan Nebukadnezar memerintahkan kepada asistennya untuk memperlakukan Daniel dan teman-teman dengan istimewa ini? Yang pertama tujuannya adalah supaya mereka diubah cara berpikirnya agar mereka mengalami pendidikan Babel, sehingga mereka menjadi orang Babel, begitu. Ya. Mereka kan diajar, dididik. Yang kedua adalah mereka agar mengalami perubahan kesetiaan. Mereka tidak lagi setia kepada Israel atau Yehuda, tetapi mereka berubah menjadi setia kepada Babel. Ini dengan cara bagaimana? Mengubah nama-nama mereka. Coba diklikkan. Ada beberapa nama-nama yang diubah. Nama Daniel, artinya Allah adalah hakimku, diubah menjadi Belsasar. Nama Hananya diubah, nama Misael diubah, nama Asaria diubah. Ya, Asaria Tuhan menolong, diganti Abednego.
hambanya Nebu atau dewa pengetahuan. Dan itu adalah cara bagaimana orang-orang Babel mengubah supaya orang-orang ini dengan nama yang dipakai gaya Babel, maka mereka menjadi setia kepada Nebukadnezar. Mereka nanti akan bekerja untuk Nebukadnezar. Yang selanjutnya adalah mengubah gaya hidup. Gaya hidup diubah bagaimana? Dengan mengubah makanan dan minuman. Apa yang sudah dimakan oleh raja nanti disajikan kepada Daniel ini. Supaya apa? Supaya gaya hidup Daniel ini menjadi gaya hidup seperti orang-orang Babel. Jadi mengubah cara berpikir dengan dididik, mengubah kesetiaan dengan mengubah namanya, dan mengubah gaya hidup dengan memberi makanan seperti apa yang dimakan oleh Nebukadnezar. Kita bisa lihat tadi. Ini boleh dikatakan semacam cuci otak, indoktrinasi, supaya mereka itu bisa menjadi pekerja-pekerja ala Babel. Bukan lagi pekerja seperti orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan mereka. Mereka ingin diubah oleh Nebukadnezar. Lalu bagaimana sikap mereka? Kalau kita membaca secara keseluruhan kitab Daniel ini. Daniel ini hidup di tengah zaman 4 era raja. Yang pertama Nebukadnezar, yang kedua Belsasar, yang ketiga Darius, yang keempat Koresi. Jadi kurang lebih 70 tahun hidupnya Daniel ini berada di istana Babel. Di era 4 raja Babel yang terkenal itu. Namun yang luar biasa adalah Daniel ternyata bisa tetap sukses menjadi pekerja yang tetap percaya kepada Tuhan. Yang tetap percaya bahwa Allah yang ia percayai sebelum dia masuk Babel, itulah Allah yang diimani oleh Daniel. Inilah boleh dikatakan Daniel seorang pekerja yang sukses. Bagaimana dengan hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah situasi zaman yang berubah ini? Tentu pertanyaannya adalah saya juga ingin menjadi pekerja yang sukses. Menjadi pegawai negeri yang sukses. Menjadi seorang bisnismen yang sukses. Menjadi seorang karyawan yang berhasil. Bagaimana sikap kita? Biasanya orang itu menghadapi segala persoalan itu mempunyai 3 sikap. Yang pertama, dia konfrontasi. Ketika ada masalah, persoalan, ya konfrontasi. Yang kedua, dia kompromi. Ya wis, aku disuruh makan makanan ini seperti raja, ya makan aja. Daniel tidak kompromi. Atau yang ketiga, kita mencoba menaklukkan. Mana yang kita melakukan pada hari ini? Apakah kita konfrontasi, kompromi, atau menaklukkan? Pagi hari ini kita akan belajar dari Daniel ini. Dia sukses bekerja di tengah-tengah, boleh dikatakan kalau sekarang ini perusahaan yang dipenuhi oleh orang-orang kafir. Perusahaan orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Tetapi dia mampu menjadi seorang pekerja yang sukses. Ada beberapa kuncinya yang harus kita miliki. Yang pertama, kuncinya adalah Daniel berani menolak kenajisan. Berani menolak hal-hal yang najis. Kita perhatikan ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel di sini menolak kenajisan. Sebenarnya Daniel ini bisa saja dengan alasan
alasan yang namanya alasan teologis. Bahwa memang di negeri asing itu bagian penderitaan yang saya harus mengalami penderitaan, yaitu makan makanan najis. Nah, kita bisa lihat sebenarnya nubuatan tentang makanan najis ini sudah ada. Kita bisa lihat di dalam kitab Yeskiel pasal 4 ayat 13. Yeskiel pasal 4 ayat 13. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Sebenarnya sudah dinubuatkan. Atau Hosea 9 ayat yang ketiga berbunyi demikian, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Sebenarnya Daniel bisa saja secara alasan teologis, ya wes kompromi. Saya akan makan makanan najis itu, karena makanan najis itu juga sudah dikatakan oleh Tuhan, itu adalah bagian penderitaan ketika umat Tuhan itu ada di pengasingan, ada di negeri kafir begitu. Tetapi toh di dalam bagian ini dengan jelas, Daniel tidak menggunakan ayat-ayat ini untuk membenarkan keputusannya. Dia tetap memegang teguh kebenaran bahwa makanan najis itu tidak boleh dilakukan. Itu sudah ada dasar Alkitabnya. Daniel menolak dalam kondisi apapun, dia berketetapan. Artinya berketetapan ini dalam bahasa aslinya itu mempunyai sikap tegas yang memegang prinsip firman Tuhan. Jadi soal makanan najis ini adalah sebuah prinsip. Bukan soal etika makan saja, bukan, tapi ini bicara spiritual. Ketika seseorang itu makan makanan najis yang dipersembahkan, yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, biasanya raja itu makan makanan yang sudah dipersembahkan dewa-dewa. Setelah dimakan raja, bagian yang lain juga dimakan oleh asisten-asisten pekerja-pekerjanya raja. Dengan harapan mereka itu menjadi satu tim. Dengan harapan mereka menjadi satu pemahaman. Itu harapan Nebukadnezar. Oleh karena itu dianjurkan supaya pegawai-pegawai ini nanti makanannya itu makanan seperti yang dimakan raja. Tentunya makanan raja itu makanan yang sehat, makanan yang lezat, makanan yang top-top, bergizi dan sebagainya. Tetapi bagi Daniel itu tidak. Menolak hal-hal yang najis. Apa yang dilakukan Daniel ini? Apakah ini sebuah konfrontasi? Iya, konfrontasi. Tetapi Daniel, kan tadi sudah saya katakan, Daniel ini termasuk golongan anak-anak bangsawan yang otaknya cerdas, makanya dia dipilih. Daniel ini konfrontasi, tetapi juga negosiasi. Apa negosiasinya? Apa negosiasinya? Dia ngomong, aku tidak makan itu. Oh, kalau kamu tidak makan itu, nanti kamu akan begini-begini, karena makanan itu pasti makanan yang bergizi begini-begini. Tidak. Aku tidak makan itu, beri waktu 10 hari. Buktikan. Aku 10 hari tidak makan itu. Aku akan makan sayur-sayuran. Nah, ini konfrontasi yang negosiasi. Ya kan? Dia memberikan solusi. Kalau kita perhatikan di sini, Daniel bernegosiasi, berikan aku waktu 10 hari. Coba nanti buktikan saja. Apakah dalam waktu 10 hari aku akan jadi kurus kering? Apakah jadi dalam 10 hari aku akan sakit? Ternyata tidak. Kalau kita membaca teks-teks selanjutnya, di sana Daniel tetap sehat, dikatakan 10 kali lebih cerdas. Perawakannya tetap kelihatan gemuk. Ya toh, berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain yang makan makanan seperti yang dianjurkan oleh raja. Kita bisa perhatikan di sini adalah Daniel adalah orang yang menolak, tetapi juga dia mampu memberikan negosiasi di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu, Daniel sukses karena Daniel ingin di dalam pekerja itu memuliakan Tuhan, bukan menyenangkan akan dirinya. Saya yakin setiap kita ini punya hal yang membuat kita ini sulit di dalam bekerja. Sesuatu yang
najis itu harus kita tinggalkan. Apa hal yang najis yang menurut Bapak Ibu di dalam pekerjaan hari ini? Kita harus menjadi pekerja yang meninggalkan kenajisan, yang menolak kenajisan. Pergumulan kita sama. Kita terus berjuang dengan hal yang sama. Bukan hanya pergumulan Bapak Ibu, pergumulan hamba Tuhan, yaitu pergumulan kenajisan, yaitu soal uang dan jabatan. Itu dua pergumulan ini sama dalam pekerjaan. Kadang-kadang demi uang, orang bisa meninggalkan identitas imannya. Kadang-kadang demi uang dan jabatan, orang bisa menjual integritasnya. Kita melihat kenyataan di sekitar kita. Berapa banyak orang-orang yang tertangkap oleh KPK. Berapa banyak orang yang korupsi. Karena apa? Karena uang. Uang inilah yang bagian sekarang ini yang menurut saya di era sekarang ini sesuatu yang boleh dikatakan najis dalam arti tanda kutip. Kalau kita tidak bersikap bijak, kita bisa tergelincir di dalam soal uang dan jabatan. Ya, ini terus menjadi domain kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi membawa negara Indonesia ini semakin baik, yaitu kita berpartisipasi berangus hal-hal yang najis yang tidak berkenan ini. Saya pernah ke satu bengkel, tidak saya ceritakan di Surabaya atau di Lombok ya. Ketika sudah selesai pekerjaan, kebetulan itu mobilnya gereja, jadi kita servis gitu. Lalu tukang servisnya ngomong, mau ditulis sebenarnya atau tidak ini? Loh ya sebenarnya. Berapa ganti olinya, berapa tadi tune up-nya, tulis saja Pak. Oh iya, saya pikir minta amplop kosongan. Oh enggak. Tulis saja. Stempel kalau. Kadang-kadang godaan-godaan seperti itu ada. Ya. Godaan-godaan seperti itu ada di dalam kita bekerja. Di dalam kita bekerja. Seorang penulis buku menulis buku yang berjudul Bekerja dengan Hukum Kerajaan Allah. Itu ada beberapa sikap yang harus kita miliki. Bekerja dengan hukum kerajaan Allah. Yang pertama, kalau bekerja itu harus berkenan pada Tuhan. Yang kedua, kalau bekerja itu melakukan dengan kasih. Yang ketiga, kalau bekerja dengan baik, dengan tidak najis itu mau bekerja sama dengan tim. Yang keempat, kalau bekerja itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu mulai dengan berdoa. Yang kelima, kalau bekerja itu harus jujur. Yang keenam, kalau bekerja itu harus menghormati pemimpin. Itu adalah seorang yang bekerja dengan, menurut saya, bekerja menurut pola hukum kerajaan Allah. Ini yang harus kita alami dan miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita bekerja menghasilkan sesuatu yang sebenarnya membuat hati kita nggak sejahtera. Sesuatu yang najis itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita raih dengan cara-cara yang tidak tepat, tidak jujur. Dalam bahasa masyarakat itu tidak halal. Tidak halal. Amsal 30 ayat 8-9. Biar menjadi doa kita bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Biarlah semangat apa yang dikatakan oleh Amsal ini menjadi bagian hidup kita. Seringkali kita dalam bekerja itu begini, lu kok lolos ya ini ya? Ah, itu bukan rezekiku. Itu bukan menjadi bagianku. Ya, no? Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu, jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan dalam arti kita lupa Tuhan akhirnya. Justru ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan kesuksesan ketika bekerja, kita ingat, kenapa ya aku diberi kesuksesan dalam bekerja? Oh, mungkin aku supaya membantu fakir miskin, membantu gereja,
membantu siapapun yang membutuhkan. Sehingga nama Tuhan itu tidak dicemarkan. Sehingga kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita bisa seperti Amsal 30 ayat 8-9 ini, kita enak. Kita akan mengalami sukacita. Ya, berikan apa yang jadi bagianku hari ini Tuhan ketika aku bekerja. Kalau rezeki itu lolos, Tuhan kasih hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikut. Kita akan bisa menjadi seorang pekerja yang sukses di dalam. Yang kedua, kuncinya. Ayat yang ke-9. Daniel bekerja bersandar kepada Allah. Ayat 9 berbunyi demikian. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah memberikan Daniel itu kasih dan sayang. Kalau kita melihat ya, ketika Daniel itu dia memilih menolak kenajisan, lalu Tuhan itu memelihara Daniel. Yaitu Tuhan itu memberikan kasih sayang yang tidak turun otomatis langsung kepada Daniel, tetapi melalui pemimpin di mana dia bekerja. Memberikan kasih sayang kepada Daniel melalui tuannya Daniel, melalui bosnya Daniel, melalui pemimpinnya Daniel ketika bekerja. Saya mencoba menyelidiki apa yang dimaksud dengan kasih sayang. Bekerja bersandar kepada Allah itu artinya bekerja bersandar pada kasih sayang Allah. Kasih sayang artinya Allah bekerja dengan tangan yang tak kelihatan untuk mengubah sesuatu. Itu kasih sayang Tuhan. Kasih sayang itu juga artinya Allah senantiasa aktif campur tangan di dalam pekerjaan kita. Dan itu dinyatakan tepat pada waktunya. Kenapa tidak kita merasakan kasih sayang Tuhan? Loh, saya tidak nyangkain. Kok tiba-tiba begini? Ini yang disebut dengan kasih sayang Tuhan. Bekerja tanpa terlihat tangannya Tuhan, tetapi kita bisa merasakan tepat seperti saat saya butuh itu loh. Kok Tuhan itu cukupi. Tepat ketika mungkin saya harus, apa itu namanya kalau bekerja itu apa? Bayar nota itu loh ya. Itu kadang-kadang kan orang bekerja itu kan dikirimi barang. Saya cuma teorinya tahunya gitu. Nanti bayarnya itu bulan depan. Itu ya toh. Waktu pembayaran itu loh. Kok tiba-tiba ada uang. Nah itu kadang-kadang itulah yang disebut dengan bekerja mengandalkan kasih sayang Tuhan. Ini yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin bekerja dengan sukses, bersandarlah pada kasih sayang Tuhan. Bersandarlah pada kasih sayang dengan apa? Dengan tentu senantiasa berdoa. Senantiasa memohon supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan sabar dan setia. Di dalam Alkitab sebenarnya ada dua aspek panggilan orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen itu dipanggil untuk menerima keselamatan dan pembenaran. Yang kedua, orang Kristen itu dipanggil di dalam pekerjaan dan cara hidup. Nah, hari ini kita membahas orang Kristen itu dipanggil dalam pekerjaan dan cara hidup. Jadi pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan. Karena pekerjaan itu panggilan Tuhan, maka kita harus punya prinsip ketika kita bekerja. Yang pertama, bekerja itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, itu anugerah Tuhan. Bahkan ada ayat firman Tuhan, orang yang tidak bekerja jangan makan, Tuhan begitu. Itu keras sekali, ya kan? Semut aja bisa bekerja. Belajar dari semut, belajar dari binatang-binatang. Jadi bekerja itu anugerah Tuhan. Maafkan ini yang belum bekerja ya tidak apa-apa. Kalau belum bekerja loh. Tapi kalau malas bekerja, tidak mau kerja. Ini yang firman Tuhan tegur. Tidak boleh. Orang Kristen itu harus bekerja. Tidak boleh jadi peminta-peminta. Harus bekerja. Selagi kuat, bekerja. Ketika dalam cuti kemarin dalam perjalanan dari Lombok terus sampai ke Semarang.
itu saya melihat bagaimana orang itu ya bekerja dalam tanda kutip terus berusaha begitu. Mungkin di sini sudah ada ya orang ngamen itu sekarang malu kalau hanya begini ngamen ya. Mungkin ada kita nemuin ngamen itu. Ada orang ngamen itu dengan timnya nyanyi di pinggir taman itu ya, ada grupnya nyanyi. Ada orang ngamen itu badannya dilumuri jadi warna apa itu? Silver semua. Pernah lihat ya itu ya. Jadi silver semua. Waduh, pengorbanannya ini ya. Jadi banyak orang memberi juga. Jadi sekarang ini orang lebih kreatif karena mungkin orang sudah orang yang meminta-minta itu harus diusir. Ada orang saya pernah gimana ya? Di Solo atau di Jogja itu ya. Orang ngamen itu pakai kulintang ya, di pinggir jalan gitu ya. Ponteng-ponteng. Apain? Kita kan ditutup jendelanya. Kita gak dengar kalau kita buka jendelanya. Pakai main kulintang. Artinya apa? Mungkin di tengah pandemi dia tidak laku di kafe-kafe. Tapi dia bisa bekerja, dalam tanda kutip ya, bekerja di jalanan. Bukan hanya ngemis gini aja. Tapi dia mencoba mengkreatifkan diri. Nah inilah gambaran sebenarnya orang Kristen itu lebih dari itu. Cobalah kita terus bekerja. Bekerja dengan bersandar pada kasih sayang Tuhan. Kalau saya bekerja dengan baik, masa tangan Tuhan yang tersembunyi itu tidak akan tolong saya. Karena bekerja itu adalah anugerah Tuhan, bekerja itu adalah amanat Tuhan, dan bekerja itu adalah kalau kita punya motivasi melayani Tuhan. Masa Tuhan itu akan menyembunyikan kasih sayangnya? Pasti tidak. Justru saya yakin sama seperti hati kita, kasih sayang kita akan tertutup selama orang itu mungkin kita lihat dia itu orang yang malas, orang yang mau enaknya saja, orang yang mungkin hanya tangannya saja yang meminta-minta tanpa dia itu bekerja. Tangan Tuhan penuh kasih sayang kepada kita. Mari kita senantiasa menjadi pekerja yang rajin, yang kreatif, yang terus maju. Akhirnya yang perlu kita sadari adalah bahwa sukses di dalam dunia ini sebenarnya sementara. Sukses yang dari Tuhan itulah yang kekal. Sukses yang dari Tuhan ketika kita bekerja adalah Tuhan memberikan kesuksesan yang kalau kita merasakan sukses itu, kalau itu berasal dari Tuhan, maka kita akan mempunyai hati yang ingin menggunakan kesuksesan itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apapun profesi kita hari ini, saya mau bekerja, meninggalkan dan menolak hal-hal yang najis. Saya mau bekerja, mengandalkan kasih sayang Tuhan. Terus semangat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.